Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saleh Godly Story. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan atau mengisahkan seputar kisah Nabi dan Rasul. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu seputar kisah Nabi Hud. Nah, kita pertama-tama akan membahas tentang kaum Ad ya, di zaman Nabi Hud ini. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah, pertanian, dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu singkat, mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Hanya seputar kaum Ad. Nah, inilah dia ya. Adalah kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Bukan Allah yang mereka sembah, melainkan berhala bernama Samud, Sada dan Al-Haba. Bangsa Ad terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Uman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Kelalaian dari kaum Ad, padahal mereka sudah diberikan kemakmuran. Ajakan Nabi Hud kepada kaum. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh yang merupakan cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rizki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Ajakan Nabi Nuh ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, "Mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja. Orang hidup hanya sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi." Nah, ini malah Nabi Nuh dilecehkan oleh kaumnya. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud, dan perbuatannya makin keterlaluan.
kemaksiatan merajalela, mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya. Sebagai orang bodoh, tidak berakal. Karena mengejek Nabi Hud ya, sebagai orang bodoh dan tidak berakal. Nah, akhirnya Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Nah, mengerikan sekali ya. Na'udzubillahiminzalik. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Hai kaumku, mohon ampunlah engkau kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Tapi peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Kami sama sekali tidak akan mempercayai kamu. Memang hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya kaum Ad yang durhaka ditimpa azab, yaitu berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Jadi angin yang sangat dingin dan kencang sekali. Akibatnya ini sungguh mengerikan sekali. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar, semua berantakan. Tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal. Semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan utusan Allah. Na'udzubillah. Jadi itulah ya ringkasan tentang kisah atau cerita Nabi Hud dan kaum Ad-nya. Sungguh mengerikan sekali karena demikian aja untuk kisah atau cerita kali ini seputar Nabi dan Rasul, kisah Nabi Hud. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum